Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini tentang Profesor Emput. Ya, satu judul berita dari oposisi cerdas. Dia katakan begini: tidak mau ikut gugat ijazah Jokowi, Mahfud MD ungkap alasannya tak ada pihak yang dirugikan. Tidak ada pihak yang dirugikan, ya. Tetapi kemudian dibalas oleh Faisal Burtukol, cangkemmu food, mulutmu food, beleng-beleng, rada-rada nih si Emput, ya. Jangan-jangan sudah dikasih amplop nih Profesor Iblis. Ini komentar-komentar dari sejumlah netizen yang menanggapi berita tentang pernyataan Mahfud MD itu, ya. Memang pemirsa, kalau dia akhirnya juga, ini logikanya ya, kalau Mahfud MD ya itu membela Jokowi dalam persoalan ijazah palsu ini, ya itu sama dengan membuka kedoknya sendiri, ya, menjadi anak buahnya ijazah palsu. Terus kenapa nggak mau menggugat, ikut-ikutan menggugat? Ya karena menurutnya nggak ada yang dirugikan. Nah ini kan blow on profesor kayak begini. Yang dirugikan tuh rakyat Indonesia. Yang dirugikan itu adalah orang yang benar-benar sekolah di UGM atau dimanapun, yang bermandikan keringat, bayar kosan, ya kan, ujian, macem-macem, kadang-kadang mungkin dibentak dosennya kalau nggak bisa itu, ya, dan baru mendapatkan ijazah. Lah ini ijazah palsu ini, ya, gampang sekali diambil, dibuat di pasar pramuka dengan modal sekitar 8 juta apa berapa. Dan kemungkinan besar yang melakukan itu adalah si Profesor Paiman Raharjo itu, yang sekarang diklaim oleh Betor Suryadi, ya. Kebetulan Betor Suryadi habis ketemu dari konsultannya Profesor Paiman, ya, ketemu langsung sama Betor Suryadi dan memberitahu kenapa dia kan pernah menjadi rektor Universitas Mustafa Beragama, bukan berhenti tapi diberhentikan. Alasannya apa? Profesornya diragukan. Artinya memang itu orang-orang yang punya kios di pramuka ini paling banyak jasanya kepada Jokowi. Dan sebetulnya Mahfud MD sendiri itu sejak tahun menjelang Pilpres itu mendengar mestinya. Nggak tahu kalau telinganya nggak mendengar ya. Ya, ketika terjadi dialog antara dia, Syafi'i Ma'arif sama Jokowi itu. IP-mu berapa, Mahfud? Saya 3, sekian, Pak. Jokowi ditanya, IP-mu berapa? Kurang dari 2. Mahfud MD kalau masih ingat itu sebetulnya ngerti. Tapi kenapa seperti ini? Nah, memang legal standingnya mungkin nggak jelas ya. Tetapi Mahfud MD ini juga mau digugat oleh kelompok-kelompok adili Jokowi atau apa yang di Solo itu. Kenapa? Ya, karena banyak jaksa, banyak hakim yang belum memutuskan ini. Si Mahfud ini mendahului membuat pernyataan, dan itu bisa memberikan pengaruh terhadap independensi jaksa dan hakim gitu, ya. Tuh pemirsa, ya wajar, ini kan pernyataannya begini, ya. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menjelaskan, ya, secara perdata maupun hukum tata negara harus ada pihak yang dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan itulah, lanjut Mahfud yang harus melayangkan gugatan. Menurutnya polemik ijazah Jokowi tidak bisa diproses secara perdata karena dinilai tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ini kan pernyataan blow on. Jadi memang pemirsa, kalau orang masuk kabinet, ini kata Mahfud MD sendiri ya, itu mulai kan jadi iblis, apalagi manusia, kan begitu. Kita menganggap kalau orang sudah tidak ada di kabinet itu jadi manusia sendiri lagi. Tapi ini kata si solusi, jangan-jangan sudah dikasih nih amplop, ini Profesor Iblis, apa masih tetap jadi iblis? Ya nggak tahu juga kan. Tetapi kalau orang dengan mudah, karena yang melakukan ini adalah Jokowi itu kepala negara, banyak juga orang PDIP yang memalsukan ijazah, ya kan? Kemudian orang tidak menempuh pendidikan tapi punya banyak ijazah dan tumpang tindih kayak begitu, ya hanya otak yang sangat bodoh yang tidak mengerti bahwa itu merugikan pendidikan bangsa ini. Ya, tuh profesor, tetapi kalau pendapatnya seperti ini, itu menunjukkan kebodohannya. Ya, sampaikan saja. Ini dari ulil albab. Kalau ada profesor maupun profesor bertumpuk-tumpuk gelarnya mengatakan
bahwa ijazah palsu itu dinilai tidak ada pihak yang merasa dirugikan, itu pendapat yang bodohnya setengah mati. Ya, nggak ada artinya itu sekolah kalau seperti itu. Semua sekolah yang benar itu dirugikan semua. Tuh, ya. Tetapi ya nggak tahulah apa ada rencananya di balik ini, apa pengen menjadi termolnya Jokowi lagi, ya kita tidak tahu, ya. Tetapi pendapat ini pendapat yang bodoh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.